Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to introduce myself. My name is Muhammad Eka Al-Ghazi from 11 Science 3 class. I will tell you about passive voice. Passive voice adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Tidak seperti active voice yang fokus terhadap pihak yang melakukan aksi atau doer of action. Bentuk ini lebih berfokus kepada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu aksi tersebut, receiver of atau receiver of action. Ini contohnya aktif dan pasif. Yang aktif, my parents plant some flowers atau pelaku aksi. Yang pasifnya, some flowers are planted by my parents, penerima aksi. Umumnya kalimat aktif yang bisa ditransformasikan menjadi kalimat pasif berbentuk kalimat aktif yang mengandung transitive verbs atau kata kerja yang memerlukan objek langsung, seperti make, bring, buy, write, dan sebagainya. Sebaliknya, seperti kalimat pasif yang mengandung intransitive verb atau kata kerja yang tidak memerlukan objek langsung, seperti cry, swim, go, arrive, dan die. Tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Namun apabila intransitive verb tersebut diikuti oleh preposition, dan kemungkinan kalimat tersebut bisa diubah menjadi kalimat pasif, tetapi kalimat pasif yang terbentuk akan sangat kaku. Yang kedua ada rumus passive voice. Untuk membentuk kalimat pasif, rumus sederhana berikut biasanya digunakan, tetapi tetap harus disesuaikan dengan tense kalimat. Sini rumusnya yaitu subject plus to be MSR plus past participle. Past participle adalah kata yang secara umum dibentuk dengan menambahkan suffix atau akhiran. Seperti di sini ada contohnya yaitu tense simple present. Rumusnya itu MSR plus PP atau past participle. Contohnya, contoh passive voice-nya itu is great. Yang kedua ada present continuous. Rumusnya M is are being plus PP. Contohnya is being great. Yang ketiga ada simple past. Rumusnya itu was, were plus PP. Contohnya was great. Yang terakhir ada past continuous. Rumusnya itu was, were, being plus PP. Contohnya was being great. Penggunaan kalimat pasif dengan perfect continuous tense biasanya jarang dilakukan karena menghasilkan struktur kalimat yang terlalu rumit dan sulit dipahami. Oleh karena itu, hal ini sebaiknya dihindari meskipun secara tata bahasa benar, grammatical correct. Yang selanjutnya itu ada penggunaan dan contoh passive voice. Passive voice, kalimat pasif umumnya digunakan dalam kondisi sebagai berikut. Yang pertama itu ketika pelaku aksi doer of action tidak diketahui. Contohnya my money has been stolen. Dalam contoh passive voice ini pembicaraan tidak mengetahui siapa yang mencuri dompetnya. Yang kedua, ketika pelaku aksi doer of action sudah jelas dan tidak perlu diberitahukan. Contohnya itu wheat is grown in Karawang. Dalam contoh ini sudah sangat jelas bahwa petani adalah pelaku aksi atau orang yang menanam gandum. Yang ketiga, ketika kita ingin memberitahukan siapa pelaku aksi atau doer of action. Contohnya mistake were
made. Dalam contoh ini, pembicara tidak mau memberitahu siapa yang melakukan kesalahan. Yang selanjutnya itu ketika pelaku aksi door of action adalah semua orang atau people in general. Contohnya itu Transjakarta is used as an alternative means of transportation to avoid traffic jam. Dalam contoh ini, pelaku aksi adalah semua orang karena Transjakarta dapat digunakan oleh masyarakat luas. Yang terakhir ada ketika pelaku aksi telah disebutkan pada kalimat sebelumnya apabila terdapat di suatu tempat. Contohnya itu Mr. Han caught Ari cheating on the test. Ari was given punishment immediately. Dalam contoh passive voice ini, Mr. Han sebagai pelaku aksi sudah disebutkan sebelumnya sehingga tidak perlu ditanyakan kembali. Selanjutnya ada pelaku aksi dari passive voice. Dalam beberapa kondisi penggunaan passive voice by pair atau frasa yang menyatakan pelaku aksi tidak digunakan karena beberapa alasan sebagaimana tertulis di atas. Namun sebenarnya kita dapat memasukkan pelaku aksi jika informasi tersebut sangat penting atau dalam kondisi sebagai berikut, yaitu yang pertama ketika terdapat informasi baru atau kalimat 2, bottled water comes from mountain water, it processed by water company. Yang kedua, ketika mengetahui nama jelas pelaku aksi atau pelaku aksi dalam perang terkenal. Contohnya Siti Nurbaya was written by Mara Rusli. Yang ketiga, ketika identitas pelaku aksi sangat mengejutkan atau tidak dikira-kira. Contohnya itu it is hard to believe that this beautiful jazz melody was composed by an 8 years old. Terus yang terakhir ada passive voice dengan get. Kata get dapat digunakan pada kalimat pasif untuk menggantikan to be, am is are. Biasanya kalimat pasif dengan kata get digunakan pada percakapan informal. Sama seperti ketika menggunakan to be, am is are, bentuk get yang digunakan juga harus disesuaikan dengan tense kalimat. Di sini ada contohnya itu subject plus to be plus past participle. Tensesnya ada simbol present. Rumusnya gets plus pp. Contohnya get read. Yang kedua ada present continuous. Contohnya rumusnya am is are getting plus pp. Contohnya is getting treat. Yang selanjutnya ada simple past. Rumusnya itu got plus pp. Terus contohnya yaitu got treat. Yang terakhir ada past continuous. Past continuous rumusnya adalah was atau were getting plus pp. Contoh passive voice-nya was getting treat. Demikian penjelasan ringkas mengenai passive voice dalam bahasa Inggris. Perlu diingat bahwa kalimat pasif dianggap lebih formal daripada kalimat aktif. Oleh karena itu, kalimat pasif umumnya digunakan dalam penulisan seperti penulisan ilmiah, laporan teks, dan artikel koran, dan jarang juga digunakan pada percakapan sehari-hari. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.